Kemudian pada hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pembacaan putusan sengketa Pileg 2024. Sidang dihadiri oleh 9 hakim. Dalam sidang putusan ini, Suhartoyo melarang adanya interupsi selama pembacaan putusan. Suhartoyo menyebut para pihak telah diberikan kesempatan yang cukup pada persidangan-persidangan sebelumnya. Sehingga pada kesempatan kali ini, waktu dan kesempatan sepenuhnya bagi hakim untuk menyatakan pendapatnya. MK akan menggelar sidang putusan sengketa Pileg 2024 selama 3 hari, yaitu tanggal 6, 7, dan 10 Juni 2024. Total ada 106 perkara yang akan dibacakan putusannya. Untuk mengetahui lanjut terkait dengan sidang putusan pemilihan legislatif, kita akan bergabung bersama dengan jurnalis BTV, ada rekan Riki Harahap serta juru kamera Eko Miyadi langsung dari MK Jakarta. Selamat sore Riki, apakah sidang putusan Pileg masih berlangsung hingga saat ini dan sudah berapa perkara yang dibacakan oleh Hakim MK? Souza, hingga sore hari ini sidang pembacaan putusan perkara PHPU Pileg 2024 sedang berlangsung. Hari ini dijadwalkan ada 37 perkara yang kemudian nantinya akan dibacakan putusannya oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dari 37 sudah ada 15 perkara yang sudah selesai dibacakan putusannya oleh hakim, di mana dari 15 tersebut 10 perkara ini sudah dibacakan dan juga sudah ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah dikarenakan dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon ini tidak beralasan hukum. Selain 10 perkara yang kemudian juga sudah ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, ada 5 perkara lainnya ini yang gugatannya diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah gugatan yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional pada Pileg pemilihan legislatif DPRD Kota Cirebon, di mana PAN ini mengajukan gugatan dan juga mendalilkan bahwa adanya penemuan kerusakan surat suara pada Pileg kemarin yang sedikit banyaknya ini mengurangi perolehan suara PAN pada Pileg 2024 kemarin. Atas gugatan tersebut kemudian majelis hakim menerima gugatannya dan kemudian juga dalam amar putusannya meminta agar pihak termohon dalam hal ini adalah KPU agar melakukan pemungutan suara ulang di sejumlah TPS di Kota Cirebon terhitung 30 hari sejak pembacaan putusan. Selain PAN, ada juga dari Partai PKS yang kemudian gugatannya ini diterima oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni disampaikan PKS pada Pileg DPRD Gorontalo. PKS dalam gugatannya mengungkapkan bahwa adanya ketidaksesuaian yang dilakukan oleh partai yang lolos pada pemilihan DPRD Gorontalo kemarin dikarenakan tidak memenuhi keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana seharusnya sesuai dengan pasal 248 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Atas gugatan tersebut kemudian PKS mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan juga Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan yang disampaikan PKS dan juga dalam putusannya sama seperti putusan sebelumnya, yakni memerintahkan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang tepatnya di Dapil Gorontalo 6 42 hari setelah putusan dibacakan. Kemudian saja selain PKS ada juga putusan yang kemudian dikabulkan gugatannya oleh Mahkamah Konstitusi, yakni yang disampaikan oleh Partai PDIP Perjuangan pada pemilihan legislatif Kabupaten Gorontalo. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini memerintahkan agar KPU melakukan pemungutan suara ulang tepatnya di TPS 02 Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dikarenakan adanya penemuan kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS tepatnya di TPS 02. Dan dalam amar putusannya kemudian majelis hakim meminta agar PSU ini dilakukan 20 hari setelah putusan tersebut dibacakan. Itu artinya masih dari 37 putusan yang nantinya akan dibacakan hari ini saja sudah ada 15 yang sudah selesai dibacakannya, ada 10 ditolak dan juga 5 diterima. Itu artinya masih ada 22 putusan lagi yang akan dibacakan yang berkaitan soal perkara PHPU Pileg 2024 dan direncanakan mulai hari ini sampai nanti pada tanggal 10 Juni akan terus dikebut oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami akan terus melaporkan nanti bagaimana update-nya. Untuk sementara kami kembalikan ke studio saja.
Baik, kami nantikan bagaimana update dari hasil pembacaan putusan sengketa Pileg 2024. Terima kasih jurnalis BTV Riki Harahap dan juru kamera Eko Miyadi telah melaporkan. Selamat kembali bertugas.